Di tengah krisis itu, kawan-kawan, Raja Yotam wafat. Para loyalis dinasti Daud segera mengangkat Ahaz, putra Yotam, menjadi Raja Yehuda. Mereka berhasil menggagalkan rencana kudeta para elit pendukung koalisi. Sementara itu, peperangan terus berkobar. Yehuda terdesak, meski Yerusalem masih dapat dipertahankan. Dalam keadaan genting itu, para elit politik pro-Asyur, pendukung Asyur, berusaha meyakinkan Ahaz untuk minta perlindungan kepada Tiglat-Pileser III, Raja Asyur. Tentu saja tidak ada makan siang gratis. Yehuda harus takluk dan membayar upeti kepada Asyur. Ahaz akan jadi raja bawahan dari Tiglat-Pileser III. Nah, meski Nabi Yesaya tidak setuju, Ahaz memutuskan untuk mengikuti anjuran para elit pro-Asyur. Pucuk dicinta ulam tiba, Asyur sendiri sebetulnya sudah memutuskan untuk menghukum Aram dan Israel karena pembangkangan mereka. Nah, sekarang Yehuda malah menyatakan takluk kepada Asyur. Berarti beli satu dapat dua. Maka Asyur pun menginvasi, menyerbu Aram dan Israel. Nah, pada tahun 732 sebelum Kristus, Damsyik, ibu kota Aram, jatuh. Kerajaan Aram runtuh. Dan pada tahun yang sama, pasukan-pasukan Asyur, tentara-tentara Asyur, merebut daerah-daerah atau kota-kota Iyon, Abel Bet Maakah, Yanoa, Kedes, dan Hasor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29a. Dan atas titah Raja Tiglat-Pileser III, mereka mengangkut penduduk wilayah-wilayah itu, sebagian penduduk dari wilayah-wilayah itu, ke dalam pembuangan di Asyur, dideportasi. Nah, di tengah kekalahan Israel, kawan-kawan, raja perang yang bernama Hosea bin Ela dan komplotannya membunuh Raja Pekah bin Remalia. Hosea bin Ela kemudian mengangkat dirinya sebagai raja Israel. Nah, mula-mula Hosea bin Ela ini tunduk kepada Tiglat-Pileser. Tetapi setelah 5 tahun berkuasa, ia memberontak. Rupa-rupanya Firaun So, raja Mesir, berjanji mendukungnya. Dan momentum pemberontakan tiba, yaitu saat kematian Tiglat-Pileser III. Hosea menolak membayar upeti. Hosea mengumumkan kemerdekaan Israel. Tetapi pengganti Tiglat-Pileser, yakni Salmaneser V, bereaksi sangat cepat. Asyur kembali menginvasi Israel. Mesir menarik dukungannya. Samaria, ibu kota Israel, dikepung oleh pasukan-pasukan Asyur. Nah, setelah bertahan sekitar 3 tahun, akhirnya Samaria jatuh. Bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja 7
ayat 5-6. Hosea bin Ela tertangkap. Kemudian sebagian penduduk Samaria diangkut ke pembuangan di Asyur. Dan pada tahun 721 sebelum Kristus itu, kerajaan Israel runtuh. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, sejak kekalahan Pekah bin Remalia yang disebut sebagai tanah Zebulon dan tanah Naftali serta jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan telah menjadi wilayah bangsa-bangsa lain. Dalam teks Ibrani, Yesaya 8 ayat 23 itu kita membaca Galil Hagoyim. Galil Hagoyim, wilayah bangsa-bangsa lain diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini tentunya merujuk kepada pasukan pendudukan Asyur. Dalam perspektif Nabi Yesaya, itulah keadaan ketika Tuhan, Adonai, Allah Israel, merendahkan sebagian wilayah kerajaan Israel. Dikuasai bangsa-bangsa lain dan direndahkan oleh Tuhan, Yahweh atau Adonai, adalah dua kenyataan yang saling terjalin, yang menyebabkan bagian-bagian dari wilayah Israel itu terhimpit dan suram. Dalam keadaan terjajah, umat atau bangsa itu, Ha'am, ya, bangsa itu atau umat itu dimaksud adalah umat Allah, serasa hidup atau berjalan dalam kegelapan. Dan tinggal atau bermukim di negeri bayang-bayang maut. Ya, dalam kegelapan, dalam teks Ibrani disebut Bahosek. Yesaya 9 ayat 1 itu. Lalu di negeri bayang-bayang maut disebut Be'eret Salmawet. Ya. Disebut negeri kekelaman dalam terjemahan LAI. Kalau kita terjemahkan harafiah, di negeri bayang-bayang maut. Ini menggambarkan betapa suramnya, pedihnya umat Allah. Mendengar derap sepatu tentara, melihat jubah berlumuran darah, ya, 9 ayat 4. Sepatu tentara, jubah berlumuran darah, pasukan Asyur yang menghabisi pasukan Israel, menduduki wilayah-wilayah mereka. Ini menjadi pengalaman traumatis bagi umat Allah. Mereka mengalami ketakutan dan penderitaan luar biasa, yang membuat mereka membayangkan penderitaan nenek moyang mereka saat 7 tahun ditindas oleh orang Midian, jauh sebelum ada negara Israel Raya, apalagi pecahnya kerajaan tersebut. Bisa dibaca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-6. Mereka merasa sebagai orang-orang kalah, bagian dari sebuah bangsa yang kalah, sekalipun mereka adalah umat Allah sendiri. Kawan-kawan sekalian,